Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu melingkupi kita ya. Itu merupakan anugerah bagi kita ya. Kita dapat membaca Alkitab setiap hari aja, itu merupakan anugerah ya dari Tuhan yang benar-benar kita bersyukur ya, kita dapat mengenal Tuhan Yesus ya, jalan ke surga ya. Satu-satunya tujuan manusia. Jangan bosan ya untuk mendengar perkataan ini ya. Kita memang harus menjalani hidup ini dengan sukacita ya, menikmati semua penyertaan Tuhan setiap harinya, sehingga hidup kita berdampak seperti apa yang dimaui Tuhan ya, seperti yang diinginkan Tuhan ya. Dan tidak boleh berhenti di sini ya, kita harus bersaksi, berfirman agar orang-orang juga bisa merasakan apa yang kita rasakan ya. Sukacita mengenal Tuhan ya, sukacita bahwa kita tahu bahwa surga itu benar-benar nyata, benar-benar ada. Dan kita harus ini ya, tidak memperbolehkan kejadian-kejadian di masa lalu di mana orang-orang sering mengambil sukacita orang lain ya, dan melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Kita harus hentikan ya hal-hal seperti itu ya. Kita tahu ya, orang-orang seperti itu butuh bantuan dan itu harus dijangkau. Makanya Tuhan tuh mau manusia itu semuanya itu bersaksi, berfirman, menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan sampai mengatakan, ketika aku lapar kau tidak memberi aku makan, ketika haus kau tidak memberi aku minum, juga bahasanya tidak memberi tumpangan dan lain sebagainya. Jadi Tuhan itu sampai mengatakan Tuhan itu ada di orang-orang yang terpinggirkan. Karena Tuhan tuh mau manusia meraih mereka, menjangkau mereka ya. Menjangkau siapapun yang bisa dijangkau ya. Makanya Tuhan sampai mengatakan satu jiwa itu berharga, satu jiwa diselamatkan surga bersorak-sorai ya. Ya jangan biarkan sukacita berhenti di kita ya, tapi sampaikan ke setiap orang yang mau mendengar ya, bahwa sukacita ini bersukacita yang tidak bisa diambil oleh dunia. Karena kita tahu ya bahwa surga itu nyata, surga itu benar-benar ada. Surga itu bagi semua umat manusia yang mau ya, dengan sadar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang mau mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan ya. Yang memang senyata itu, tidak bisa dibantah lagi. Tuhan Yesus sampai berbicara di era ini, bukan lagi di zaman perjanjian lama atau perjanjian baru, tapi di era ini menurut 3 pendeta besar, yaitu almarhum pendeta Yesaya Paraji dari gereja Tiberias, Pastor Yosef, Pastor Yosef dari India, Pastor Samson Dabas ya. Tuhan juga menubuatkan hal-hal seperti itu. Tuhan Yesus mengatakan, saya mempunyai gereja nomor 1 ya di dunia dan hal pengusaha nomor 1, tapi manusia mengambil sukacita, mencoba mempermainkan. Tapi sekali lagi ya, kita serahkan itu ke tangan Tuhan ya. Tapi hal-hal yang luar biasa ini benar-benar nyata, benar-benar ada ya, bahwa itu juga terjadi ya di manusia-manusia setelah kita ya. Karena Tuhan berjanji ya, bahwa keturunan Abraham itu akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Jadi selama dunia masih ada ya, dan keturunan Abraham masih ada, dimana itu adalah kepentingan Bapa sendiri ya, Tuhan Allah tidak mungkin ya mengingkari janjinya, mengingkari perkataannya, itu tidak mungkin ya. Jadi kalau ada sesuatu yang mau mengganggu perjanjiannya ya, dengan umat pilihannya, dengan umat kesayangannya, Tuhan Allah pasti akan bertindak. Bukan hanya di perjanjian baru, bukan hanya di perjanjian lama saja ya, bukan menabi-nabi di masa lalu, tapi di era ini Tuhan masih berbicara ya. Manusia bisa memperkatakan apapun ya, tetapi Tuhan yang mengetahui isi hati. Saya juga sering dibilang sombong, dibilang angkuh ya, padahal itu hal-hal yang najis di mata Tuhan. Kesombongan itu suatu kenajisan di mata Tuhan ya. Bedakan orang yang jujur berbicara apa adanya dengan kesombongan ya. Karena kadang-kadang manusia itu memelintir sesuatu ya, karena tidak mau menerima kenyataan ya, sehingga menyerang atau melakukan hal-hal yang
bisa membebaskan hati nuraninya dari rasa itu ya. Tetapi sekali lagi ya, jangan biarkan intimidasi dunia ya, atau intimidasi Lucifer itu mengecilkan kita ya. Karena kita tahu ya bahwa kesombongan itu suatu kenajisan di mata Tuhan. Orang-orang yang sombong tidak akan mungkin dipilih. Dan kalaupun ya saya anak dari saya dibilang anak dari pendeta Yesaya Pariaji ya. Kalaupun ya anak dari seseorang kalau tidak melakukan kehendak Tuhan juga akan dibunuh. Ada yang Pinehas ya, apa ya, Nabi Eli atau siapa ya, punya anak ya, anak dua tidak melakukan kehendak Tuhan, akhirnya dibunuh ya. Jadi Tuhan itu mau kamu anak nabi, mau kamu anak orang yang dipilih Tuhan, kalau kamu tidak melakukan kehendak Tuhan, kamu akan dibunuh ya, tidak akan dipakai Tuhan. Tuhan itu seperti itu, saking tegasnya ya. Jadi anak siapapun kalau tidak melakukan kehendak Tuhan ya tidak akan dipakai Tuhan dengan benar ya. Tetapi ya kalau anak-anak Tuhan, anak-anak keturunannya orang-orang yang dipilih Tuhan melakukan kehendak Tuhan, dampaknya akan lebih besar lagi ya. Seperti keturunan Abraham dirinci sampai keturunan Tuhan Yesus, melahirkan atau kandungannya dipakai oleh Allah melahirkan juru selamat ya. Kalau keturunan orang yang dipilih Tuhan hidup benar, maka akan selalu berdampak ya. Seperti Nuh, seperti Daud, hidupnya akan berdampak ya, karena tahu bahwa dia adalah orang-orang yang dimana keturunan sebelumnya itu berbicara langsung dengan Tuhan ya. Mereka tahu sifat Tuhan Allah itu seperti apa, mencintai. Tapi kalau sudah melakukan dosa, sudah deh ya. Itu harus kita ketahui ya. Amin ya. Jadi jangan biarkan intimidasi dunia mengecilkan iman kita ya. Manusia bisa berkata apapun ya, tapi Tuhan kalau sudah bertindak ya tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya, Tuhan pasti akan bertindak. Dan itu yang harus kita khawatirkan ya. Jadi selalu rayulah Tuhan Allah kita ya. Senangkan Tuhan Allah kita. Lakukan apa yang menjadi kehendaknya ya. Jangan petentang-petenteng sama Tuhan Allah kita ya. Karena itu Tuhan Allah kita benar-benar Allah yang ini ya, yang adil ya. Yang kalau sudah salah ya sudah. Tapi puji Tuhan 2000 tahun yang lalu kita diberikan juru selamat ya, pengacara kita, pembela kita ya, yang dimana kita berkata Tuhan Yesus adalah Tuhan kita selamat. Begitu mudahnya. Tapi sekali lagi baca Alkitab untuk mengetahui sifat Allah kita ya. Jangan sampai kita menyedihkan hati Tuhan kita ya, Allah kita, tetapi selalu rendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita. Selalu rendahkan diri, selalu rayu hati Allah kita ya. Karena dia pemilik alam ini, dia bisa membolak-balikkan bumi, langit dan selain sebagainya. Selalu rayu Allah kita ya. Selalu senangkan dia. Amin ya. Karena apa saja akan diberikan. Tapi kalau sudah tidak melakukan kehendak Tuhan, Saul saja iri sama Daud, urapannya diambil ya. Amin ya. Jadi jangan sok-sokan dipilih Tuhan. Kalau tidak melakukan kehendak Tuhan, ada rasa iri, ada rasa sombong dan lain sebagainya yang tidak bisa dikendalikan atau tidak bisa dibuang. Bisa seperti Saul ya.
Amin ya. Jadi selalu lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Amin ya. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab Rut ya, pasal yang keempat. Ayat 1 sampai ayat 17, judul perikopnya Rut menjadi istri Boas ya. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari. Duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menembusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menembusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tanah Naomi, engkau memperoleh Rut juga perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya setelah dan memberikannya kepada orang lain. Demikianlah caranya orang mensyahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya." Dan ditanggalkannyalah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini." Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebut namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud ya. Jadi dari perempuan Moab ini lahirlah Obed ya. Dikatakan Obed dialah ayah Isai, ayah Daud. Ya. Jadi dari perempuan Moab yang percaya kepada Allah yang hidup, yang mengaku bangsa Israel bangsanya dan Tuhan Israel adalah Tuhannya, ia melahirkan salah satu dari silsilahnya Tuhan Yesus ya. Itulah Allah kita. Jadi ya,
dimanapun asalnya, asal dia mengaku Tuhan adalah Tuhannya, ya, bangsa yang dikasihi, ia kasihi juga, maka dia bisa melahirkan keturunan, ya, atau silsilah dari Tuhan Yesus. Amin ya. Itulah ya, jadi Tuhan itu memandang hati, ya, hati yang mencintai Tuhan tentunya. Amin ya. Kita akan renungkan ayat demi ayat ya. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk ya. Jadi Boas benar-benar melaksanakan apa yang dikatakan seperti Naomi ya. Naomi kan di perikop sebelumnya dikatakan duduklah menanti anakku. Jadi Naomi berkata kepada Rut, "Sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga." Jadi Naomi tahu apa yang menjadi sifat Boas ya. Naomi berkata bahwa Boas akan menyelesaikan masalah itu juga. Jadi kan Boas mau menebus Rut, tetapi ada satu orang yang lebih berhak menebus Rut ya. Jadi Boas menemui saudaranya itu ya, untuk bertanya apakah mau sama Rut, mau menebusnya. Kalau tidak mau, maka Boas yang akan menebus atau mengawini ya. Kemudian dipilihlah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Jadi ada saudara Boas itu dan 10 orang tua-tua di kota itu ya. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu. Jadi Boas berkata kepada orang yang lebih berhak menebus Rut ya, dan Naomi, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab." Ya, jadi Elimelek punya tanah ya, tanah pusaka ya, tanah warisan mau dijual. Naomi cetak, "Jadi pikirku baik juga hal itu kusempatkan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah, tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau aku," ya. Jadi ada peraturannya ya. Jadi Elimelek punya tanah, ditebus, harus ditebus ya. Ditebus saudaranya, yang berhak itu saudaranya yang tadi yang disebutkan Boas. Dan kalau dia tidak mau, Boas ya. Jadi ada urutannya ya. Sebab tidak ada orang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau aku. Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Ya, jadi Boas juga berkata kan, saudaranya itu ternyata mau menebus atau mau membeli tanah Naomi ya. Dan Boas berkata, "Kalau kamu mau membeli tanah itu juga termasuk Rut, perempuan Moab itu." Nah, itu yang dikatakan. Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Jadi ketika tahu ya Rut dari perempuan Moab, saudaranya Boas ini tidak dapat ya, dikatakan, "Aku berharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Ya, alasannya apa? Kenapa saudara Boas itu tidak mau menebusnya? Dikatakan, "Sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri." Ya, ada ketentuannya kan, karena Rut dari Moab ya, bukan dari ini ya, dari Israel. Jadi akhirnya saudara, padahal mau beli sebenarnya tanah milik Elimelek itu, suami Naomi. Kemudian dia meminta Boas untuk menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mesahkan perkara di Israel ya. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya dan ditanggalkannya lah kasutnya." Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada para semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahalon aku beli dari tangan Naomi." Jadi
Kilion dan Mahlon itu anak dari Elimelek ya dan Naomi. Kilion dan Mahlon ini meninggal ya saat ada di tanah Moab ya. Kilion dan Mahlon mempunyai istri namanya Oprah dan Ruth. Oprah dan Ruth ditawarkan Naomi untuk meninggalkan Naomi saja karena Naomi mau balik ke Bethlehem ya. Oprah menangis tapi Oprah mau ikut orang tuanya. Ruth juga menangis tetapi tetap mau ikut dengan Naomi ya. Jadi kita tahu ya Kilion dan Mahlon yang disebut sini itu anaknya Elimelek dan Naomi ya. Juga Ruth perempuan Moab itu istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu ya. Jadi Mahlon itu almarhum ya. Itu dulu suaminya Ruth ya. Dikatakan di sini alasannya mau dinikahi untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya ya. Jadi Mahlon sudah meninggal, tanah warisannya dibeli oleh Boas ya. Dan untuk menegakkan nama Mahlon, Ruth harus dinikahi oleh Boas ya untuk melindungi ya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi ya. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahnya itu sama seperti Rahel dan Lea yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem ya. Itu yang dikatakan ya. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini ya. Lalu Boas mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi setelah Boas menghampiri Ruth kemudian lahirlah anak laki-laki ya. Lalu Boas sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi ya, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari ketujuh anak laki-laki ya. Jadi bagi Naomi Ruth itu berharga ya, lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Karena apa? Karena karena Ruth mengasihi Naomi. Jadi saya dari kemarin itu ya, waktu pembacaan Ruth dan Boas di tempat pengirikan saya juga ini ya, nama Naomi sama Ruth sering terbalik-balik ya. Jadi saya sering menyebut Ruth itu suaminya Elimelek, maaf ya. Jadi saya masih sering ini ya, terbolak-balik. Jadi Ruth itu menantu dari Naomi itu sangat mengasihi Naomi ya. Sehingga orang perempuan-perempuan tetangga Naomi mengatakan Ruth itu lebih berharga daripada 7 anak laki-laki ya. Saking apa? Saking Ruth itu mengasihi Naomi ya. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Jadi Naomi lah yang mengasuh anak Ruth ya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki ya. Jadi orang-orang mengatakan pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki ya. Jadi melalui Naomi ya. Jadi Ruth melahirkan anak laki-laki disebut di sini pada Naomi ya. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed ya. Jadi anak dari Ruth adalah Obed. Dan Obed ini adalah ayah dari Isai. Isai ini ayahnya Daud ya. Jadi perempuan Moab itu yang mengasihi Naomi, yang mengatakan bahwa bangsanya adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku, ketika dia mengasihi bangsa Israel dan mengakui ya bahwa Allah yang hidup, Allahnya Israel adalah Allahnya. Naomi dipakai Tuhan untuk melahirkan, perempuan Moab itu dipakai Tuhan untuk melahirkan silsilah dari Tuhan Yesus, yaitu Obed ya, ayah dari Isai. Isai adalah ayah dari Daud ya, Raja Daud. Amin ya.
Puji Tuhan, amin. Kiranya semakin hari kita semakin mencintai Tuhan lagi, semakin hari biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita. Jangan belok kiri, jangan belok kanan, tapi lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang sakit, berikan kesembuhan kami yang daripada-Mu. Apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, kiranya Kau cabut. Berikanlah kami semuanya Tuhan, pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, yang mendatangkan hadirat-Mu, yang berkati kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Berikanlah kami Tuhan semuanya pada hari ini Tuhan, berkat-berkat yang benar-benar daripada-Mu Tuhan, yang dapat mempermuliakan nama-Mu saja. Dan berikan kami semuanya Tuhan pasangan hidup ini daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Engkau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja. Dimana sebagai pasangan suami istri Tuhan, kami bisa mencintai keluarga kami Tuhan, mencintai keluarga pasangan kami. Dan sebagai pasangan suami istri kami bisa saling mencintai, saling menghargai, saling menolong, saling dukung, saling support, saling bantu. Sebagai pasangan suami istri Tuhan, biarlah perkataan-Mu dan nubuatan-Mu tinggal tetap dalam kehidupan kami, tinggal tetap dalam kehidupan anak cucu kami, bahkan sampai generasi mana Kau datang yang kedua kali. Dan kami juga Tuhan berdoa Tuhan, sebagai pasangan suami istri besar keluarga besar kami bisa bekerja sama untuk menyenangkan-Mu, mempermuliakan-Mu, mengembalakan siapapun yang Kau titipkan dalam keluarga kami, menjadi saluran berkat-Mu sampai kesudahnya, sampai ke penghujung bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan, anak cucu yang daripada-Mu. Dan apabila di antara kami ada sedang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan penyelesaian masalah daripada-Mu, jawaban doa daripada-Mu, terobosan masalah daripada-Mu, solusi masalah daripada-Mu. Dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kiranya kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, dan sejahtera-Mu, kebaikan-Mu melingkupi kami hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.